Halo saudara, balik lagi sama aku di Engger ID. Ya, kali ini aku gak lagi riding soalnya males, cuacanya gak bersahabat. Cuacanya galau, mendung terang. Jadi males buat keluar. Ciblaknya dikandangin aja di rumah. Jadi walaupun di rumah aku mau tetap ngevlog. Aku mau bahas tentang motor yang lagi hot-hotnya sekarang, bukan hot-hot pop ya. Yaitu tentang Yamaha R15, di mana aku mau bahas tentang perbedaan antara R15 yang lama dengan R15 yang baru atau yang all new. Nah, tapi aku bahasnya lewat lewat foto-foto di sini. Jadi yang berharap ini video tentang motornya ya mohon maaf karena motornya juga belum ada di Malang dan aku belum lihat langsung jadinya cuma lihat di foto. Dan ini foto-fotonya aku ambil dari diantaranya Iwan Banaran, TMC Blog, Dapur Pacu, sama beberapa foto ambil di Google. Dan buat yang bersangkutan ngapunten, mohon izin buat fotonya saya comot, saya bikin video. Ya, jadi R15 yang baru ini semuanya benar-benar berubah, mulai dari desain, mesin, bahkan fiturnya pun bukan berubah, kalau fiturnya bertambah. Dari yang awalnya kayak gini, yang desainnya seperti R6 yang lama, dia berubah jadi seperti gennya R6 yang baru. R6, R1 kan semuanya kayak gini. Jadi semuanya benar-benar berubah, benar-benar all new. Nah, yang pertama dari depan, ini jelas beda banget. Yang awalnya depannya mirip R6 yang lama itu kan headlampnya juga lebar gini. Cuman kalau R6 yang lama dia ada air intake-nya di tengah gini. Cuman kalau R15 ini nggak ada. Dan kemudian R15 yang baru juga berubah face-nya seperti R6 yang baru juga. Cuman kalau R6 yang di sini itu dia lebih sipit karena dia cuman lampu di RL. Dan lampu utamanya R6 itu di sini. Di sini juga. Cuman kalau R15 yang baru di sini dia dijadiin lampu utama. Tapi secara face ini dia benar-benar mirip R6 sama R1. Seperti dua layernya ini. Kan di sini kan R1 sama R6 kan juga kayak nggak di fullin gitu, kayak pakai topeng gitu. Terus di sini juga dia ada air intake, cuman dia bukan air intake beneran karena ini buntu. Terus yang berubah lagi, yang aku lihat di sini di di R15 yang lama, dia windshieldnya ini tanpa tangkai, jadi dia langsung plastik kayak gini, plastik, langsung windshield atau kaca kayak gini. Dan visornya pun cenderung flat. Nah, kalau di R15 yang baru, dia visornya lebih menggembung dan ini ada tangkainya. Nah, terus lagi yang berubah, desain spion. Di R15 yang baru spionnya lebih runcing, lebih sporty, cuma ya ini nggak kelihatan. Kalau di R15 yang lama dia lebih mengkotak, beda sama ini yang lebih runcing. Terus buat lampu sen depan masih sama, kayak yang lama, kayak Vision juga. Tempatnya pun juga ke bawah kayak gini. Nah, itu di bagian depan. Kita geser lagi. Speedometer. Di speedometer R15 yang lama ini bisa dibilang minimalis banget dan cuman ada netral, lampu sen, lampu dim, cek engine sama indikator suhu. Terus di sini ada fuel meter, speedometer, odometer, trip meter dan tachometer. Tapi di R15 lama dia udah full digital dan dia lebih komplit. Selain yang aku sebutin di R15 lama tadi, di R15 yang baru ini ada fitur baru, yaitu yang pertama shifting indikator. Jadi ini kalau dia di RPM berapa yang kita inginkan saatnya shifting dia bakal nyala. Terus ada gear indikator di sini. Sama di sini sebenarnya ada VVA, indikator VVA. Jadi kalau sekitar 8000 RPM VVA-nya nyala. Terus di sini juga ada lagi kalau dipencet select dia bisa berubah jadi seperti jam, terus konsumsi BBM dan lain-lainnya.
Dan takometernya pun dia udah ganti digital dari sebelumnya jarum. Nah, ini buat indikator ini buat speedometer. Kemudian stang. Nah, di R15 lama ini stangnya masih upper yoke atau di atasnya yoke. Jadi seperti ini di R15 lama. Nah, di R15 yang baru dia udah under yoke, di mana under yoke ini lebih nunduk, cuman dia stangnya ini ke atas gini. Nah, jadi nggak terlalu nunduk. Model big bike lah, model model moge-moge kayak gitu, dia under yoke. Beda sama yang baru, beda sama yang lama yang masih upper yoke. Yang baru udah under yoke. Terus yang kerennya lagi, di R15 yang baru ini udah ada hazardnya. Nah, ini baru pertama kali di kelas 150 cc ada hazardnya. Jadi mungkin bisa dibilang moge ya, karena ada yang bilang kan kalau ada hazardnya, kalau moge itu ada hazardnya, berarti ini ada hazardnya, berarti R15 ini moge. Kemudian tangki. Nah, tangki R15 yang lama ini dia masih full plat. Jadi dia masih, aku bilangnya kecil ya. Tangki R15 yang lama itu kan kecil, mirip tangkinya Vixion Old. Dia masih full plat. Kalau yang baru dia udah gede dan dia kondom. Nah, karena dia pakai kondom, jadi Yamaha bisa lebih leluasa buat mendesain tangkinya ini. Jadi dia lebih gede, lebih gemuk, terus banyak lekukan ini. Terus yang kerennya lagi, ini ada semacam sirip-sirip kayak gini. Jadi dia lebih mirip R6 sama R1. Nah, ini keren banget ini kalau menurutku. Terus ini lagi pas beamnya ini, kalau di Ult ini kan di sini. Nah, kalau yang baru ini dia bukannya hilang, tapi dia jadi satu sama high beam low beam. Jadi kayak pas beamnya CBR 250 RR sama Mega Pro FI. Jadi satu di high beam low beamnya ini. Kemudian kita beralih ke shock. Nah, kalau yang lama dia kelihatan banget ya ini bedanya. Kalau yang lama dia pakai shock konvensional, yaitu shock teleskopik. Kalau yang baru dia udah shocknya kebalik atau upside down, dimana ini menjadi nilai plus lagi karena R15 ini pertama kali di kelas sport firing Jepang yang udah mengaplikasikan upside down. Ini ukurannya kalau nggak salah 37 mm. Apa berapa ya? 39 aku nggak tahu lah. Sama kayak Saber katanya. Kaliper masih tetap 2 piston. Piringan cakram juga masih sama kalau nggak salah. Kayaknya sama sih ya modelnya. Terus palang velg ini juga berubah. Kalau yang lama dia bentuknya bintang palang 5 lurus kayak gini, yang baru dia palang 10 bisa dibilang 10 ini, terus juga dia nggak lurus tapi miring. Jadi inget palangnya motor apa gitu. Ukuran ban juga berubah dari yang awalnya 90, yang baru jadi 100. Iya sih, Roadwinner. Yang lama ini aku nggak tahu pakai ban apa. Terus bentuk spakbor juga berubah. Dari yang awalnya pendek gini, dia memanjang gini. Karena upside down-nya itu jadi memaksa spakbor depan buat diikat agak ke bawah sini. Karena yang naik turun kan ini, bukan yang atas ini. Kemudian, nah kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya ini juga berubah dari yang awalnya mirip R6 yang lama. Kan R6 yang lama kan runcing-runcing kayak gini, terus stop lampnya juga segitiga kayak gini. Terus dia berubah seperti R6 yang baru yang 2017. Model year 2017, R15 juga mengadopsi kayak R6 yang baru. Jadi buritannya juga kayak gini, lebih gimana ya? Gak runcing, cuman dia memanjang ke bawah gini. Nah, kayak gini bisa dilihat. Kalau ini segitiga runcing gini. R15 yang baru mengadopsi kayak kakak-kakaknya R6 sama R1, dia lebih memanjang kayak gini. Terus juga bodi belakangnya bolong sama kayak R6 sama R1 juga. Terus selebihnya buat lampu sen ini juga masih sama. Ini juga masih sama yang kayak lama.
Dan spakbor belakangnya yang ini dia lebih pendek daripada yang R15 yang lama, ini panjang ke bawah gini kan, kalau yang ini lebih pendek. Nah, jok ini Yamaha juga merubah bentuk jok atau bodi belakangnya. Kalau yang lama lubang kuncinya ada di sini aja. Yang lama lubang kuncinya ada di sini sama kayak CBR yang new. Sekarang R15 yang baru kunci joknya ada di jok depan. Dan yang uniknya, kalau biasanya kan kalau yang R15 lama atau CBR yang baru ini kan ini kunci jok di sini, terus yang dibuka jok belakang ini. Kalau yang baru dia yang dibuka jok depan. Coba deh kalian cek video-video yang di YouTube itu. Jadi dia yang dibuka jok depannya bukan jok belakangnya. Aku nggak tahu buka jok belakangnya gimana karena aku emang belum lihat motornya secara langsung dan belum lihat videonya yang buka jok belakang. Itu buat jok. Dan Yamaha pun juga merevisi jarak antara jok boncenger sama rider karena beberapa owner R15 kan mengeluh karena jok boncenger dan ridernya ini terlalu jauh, dan di R15 yang lama dia ini lebih dekat. Nah kayak gini kan dia lebih dekat ini, antara boncenger sama ridernya lebih dekat, bandingin sama R15 yang lama dia jauh. Jadi yang antara rider sama boncengernya jauh, dan ini sering dikeluhkan oleh owner R15. Cuman beberapa sih yang ngeluh kalau joknya terlalu jauh. Jadi kalau bonceng itu gimana gitu. Swing armnya iki bosor Jawa ini metu malah Jawa nih. Jawa ini metu. Nah, swing arm ini kalau menurutku juga berubah dari yang awalnya gemuk kayak gini. Jadi kan ini lebih gemuk. Sama dia yang lama ada stabilizer rantai. Kalau yang baru ini dia, kalau aku bilang lebih kecil ya daripada yang lama. Nih, karena yang lama kan ini lebih gede nih. Kalau ini lebih kecil. Terus ini nggak ada stabilizer rantainya. Kalau yang lama ini kan yang keluaran 2014-15 kalau nggak salah, ini masih ada stabilizer rantainya. Kalau ini udah nggak ada. Terus spakbor belakangnya atau spakbor kolongnya ini rear hugger. Ini lebih kecil daripada yang gede. Lebih kecil daripada yang lama. Kalau yang lama ini lebih gede sampai ke belakang sini. Kalau yang baru dia lebih kecil, imut-imut banget gini kayak gini. Mungkin ini juga alasan, mungkin ini yang dibilang Yamaha kalau wheelbase-nya yang baru ini lebih pendek daripada yang lama karena bentuk swing arm-nya pun juga berubah. Terus footstep belakangnya ini awalnya ini kan dari pipa terus dilas paten ke body, jadi ya ngomong kayak mau belepotan. Ini langsung pipa besi gini langsung dilas ke body, jadi kalau mau dilepas ya mau nggak mau harus dipotong atau digergaji. Nah buat R15 yang baru ini udah pakai besi cor dan dia bolt on, jadi bisa dicopot kayak CBR. Nah kayak gini. Terus buat velg R15 yang lama ini ukurannya 3,5 in dengan ban 130 IRC Roadwinner. R15 yang baru dia udah 4 in dan bannya 140 IRC Roadwinner. Ini ukurannya gede banget sama kayak Ninja CBR 250 RR, R25 sama 140, dan ini paling gede di kelasnya. Terus apa lagi ya, mungkin udah sih. Buat gear juga berubah bentuknya. Knalpot ini juga berubah dari yang awalnya agak panjang gini, dia berubah jadi lebih pendek. Desainnya juga berubah, ini diberi aksen warna silver. Kalau R15 yang R15 yang lama ini dia full hitam, kalau ini ada aksennya chrome. Terus yang uniknya lagi, kalau biasanya motor-motor pada umumnya, ya motor kecil-kecil pada umumnya itu pengikat knalpotnya itu di ini footstep belakang. Kalau R15 yang baru ini dia ngikatnya di footstep depan. Nah ini unik karena biasanya yang knalpotnya pengikatnya di footstep depan itu biasanya cuma mugi-mugi. Dan ini R15 yang baru mengikatnya di footstep depan. Nah ini menguntungkan buat yang suka modif knalpot model pendek. Kalau biasanya
yang pengikatnya di footstep belakang ini kan kalau dikasih knalpot pendek, ini bekas lubangnya ini masih jelek ya, bikin nggak rapi gitu, karena dia pendek dan diikatnya kadang dibikin dudukan lagi di footstep depan. Nah kalau R15 yang baru ini dia dudukannya di footstep depan, jadi kalau ada yang pengen modif lebih pendek lagi, dia ini lebih rapi karena di footstep depan udah ada dudukannya, dan di footstep belakang ini nggak ada bekas lubang dudukan knalpot yang lama. Nah ini juga menguntungkan buat yang suka modif knalpot pendek. Ini juga keren kalau menurutku. Jadi mungkin itu aja sih perubahan-perubahan yang dilakukan Yamaha sama R15. Ya maaf kalau nggak detail banget karena aku juga belum lihat motornya R15 yang baru secara langsung. Di luar perubahan mesin yang dari awalnya 150 cc jadi 155 cc dengan teknologi VVA dan juga slipper clutch sama assistant shift, dan powernya pun juga lebih gede dari yang R15 lama ini. Berapa? 16,9 kalau nggak salah PS, 16,9 PS, jadi melonjak langsung ke 19,2 PS. Ini gila, Yamaha ngamuk nih. Ya mungkin itu aja sih beberapa perbedaan old R15 V2 ke all new R15 V3. Jadi sekali lagi well done buat Yamaha karena telah sukses merilis all new R15 yang baru, dimana dengan fitur-fitur yang lebih canggih lagi, lebih advance dibanding R15 yang lama. Nah sekarang nasibnya si Bear ini gimana? Karena si Bear ini lebih interfere apa sih? Ya itulah pokoknya. Pokoknya dia ini lebih ketinggalan daripada dua rivalnya yaitu R15 dan pendatang baru GSX R, karena kedua motor tadi GSX sama R15 sudah main di kisaran 19 PS, sedangkan CBR ini dia masih 17 PS. Nah jadi apa mungkin CBR ini belum ngomong aja udah ketawa, pengen ketawa. Apa mungkin CBR ini bakal di facelift lagi? Karena ini umurnya belum genap 1 tahun. Februari akhir ini baru Februari apa Maret ya ini keluarnya tahun 2016. Belum genap 1 tahun lah pokoknya. Terus yang K45A itu kan juga baru 1,5 tahun, belum genap 2 tahun udah di facelift jadi kayak gini. Apa mungkin ini di facelift lagi? Cuman ya bolehlah beropini, berpendapat. Kalau emang Honda mau berencana istilahnya memberikan perlawanan terhadap R15 sama GSX R, aku pengen beropini. Jadi pertama yang dirubah mesin. Yang jelas ya harusnya sih kalau pengen kompetitif ya main di kisaran 19 PS juga. Kemudian mesinnya digantilah overbore, jangan square kayak sekarang. Terus bagian depan kalau face-nya sih menurutku udah lumayan, udah ganteng sih kalau menurutku. Cuman visornya ini yang orinya kan kecil, pendek cuma segini. Ini kebetulan udah aku ganti. Nah itu dipanjangin lagi kalau bisa bagian visor biar agak proporsional. Kemudian tangki. Nah tangkinya ini desainnya kalau bisa runcing-runcing juga, ngikutin desain depan. Terus fairingnya ini kan runcing-runcing semua, belakang juga. Nah ini tangkinya bulat. Agak-agak nyambung sih kalau menurutku. Kemudian bagian belakang udah oke. Isunya ini kan R15 mau dijual seharga, isunya loh ya aku nggak tahu pastinya, sekitar 35 jutaan. Dan CBR ini harganya 32 juta. Masih ada gap 3 jutaan. Dengan gap 3 jutaan itu di R15 kan ada swing arm banana. Nah, sekarang kira-kira berani nggak Honda ngasih CBR yang baru dengan swing arm mono atau mono arm kayak NSR SP? Nah, ini kan jadi diferensiasi yang keren banget nih. Belum ada 150 cc sport fairing 4 tak yang pakai swing arm mono arm. Nah jadi kalau Honda berani ngasih mono arm di CBR gen selanjutnya, ini bakal geger lagi dunia permotoran. Kemudian buat upside down sih bisa kali ya dibikin
sebagai opsional atau aksesoris. Jadi konsumen bisa memilih dia pakai upside down atau enggak. Terus mungkin buat nambah value lagi bisa pakai throttle by wire-nya kayak CBR 250RR, karena kan udah ada itu punyanya 250RR. Jadi sedikit di apa ya, diutak-atik lagi biar bisa dipakai di CBR 150 ini. Ya, jadi itu tadi menurutku kalau Honda mau facelift lagi, entah nggak tahu kapan, mungkin bisa jadi bentar lagi di facelift lagi nih, jadi barang lama lagi. Gendeng Honda. Delete facelift. Jadi itu tadi adalah opini pribadiku sendiri. Maaf kalau ada salah kata. Oke lah, mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Vlog gabut, bisa dibilang gabut. Jangan lupa like dan subscribe, dan silakan kalau ada yang ditanya langsung aja komen di bawah. Dan terima kasih buat yang udah, karena bisa memotivasiku buat bikin video yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih banyak lagi. Oke, NGR ID. Dadah.